yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau beserta mereka, tibakanlah mereka di sini seperti Engkau telah melibatkan kami. Kami menyadari dalam kami menjalani kehidupan, kami tidak lepas dari salah dan dosa, dan untuk itu ya Bapa, di sore hari ini di tempat ini, siapapun kami yang ada di gedung gereja, kami mengaku kami seringkali mengecewakan hati-Mu, kami kurang setia melakukan yang terbaik untuk-Mu, dan untuk itu Bapa, kami mohon kasihani, ampuni kami atas pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan permohonan kami, dan kami percaya Engkau mengampuni kami. Saat ini lagi kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasa agar firman-Mu tinggal diam bersama kami. Terima kasih Bapa, berfirman Engkau saat ini, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita membaca Alkitab dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan ini. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, menerima, dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Amin. Akan puji-pujian Allah Tuhan. Oh
Salam alaikum. Kalau yang ada masuk gereja hari Minggu, kita ada pimpin, mungkin semakin jelas itu salam alaikum itu apa berarti. Itu dapat orang baca di pasal 1 ayat 1. Terbuka ulang Alkitab di bagian B. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami. Seperti dia tuh orang Arab bilang Assalamualaikum. Itu umum orang-orang Kristen di Mesir, orang-orang Kristen di Arab yang menggunakan bahasa Arab, orang menyampaikan kalimat itu. Tetapi kalau orang Ibrani, orang Yahudi, orang pakai bahasa Ibrani. Itu salam alaikum itu bahasa Ibrani. Jadi orang wajib ketika orang berjumpa dengan orang lain, wajib mengatakan salam alaikum. Ketika orang melakukan pertemuan seperti ini, wajib orang mengucapkan kata yang seperti itu, sehingga masing-masing orang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab di minggu yang berjalan ini tidak menceritakan tentang satu kaisar yang bernama Kaisar Nero. Jadi pada waktu Paulus dia memberitakan Injil di Tesalonika, Injil diterima. Ada begitu banyak orang-orang Yahudi asal kafir. Jadi ada orang-orang Yahudi asal kafir, artinya bahwa sebelum orang menjadi orang yang beragama Yahudi, orang itu orang-orang kafir. Nah, tetapi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, orang memang senang, orang mengerti, dan kemudian orang percaya, dan akhirnya mereka menjadi pengikut Kristus. Jadi tidak dijelaskan di sini apa yang terjadi. Jadi kita menceritakan tentang yang terjadi di luar Alkitab, yang tidak di perikop. Nah, orang bertanya, ini surat ini bagaimana? Jadi ibu-ibu, sebenarnya ini surat Tesalonika ini surat penggembalaan yang dikirim oleh Rasul Paulus ketika Paulus sudah berada di jemaat atau kota Efesus. Tadinya dia di Tesalonika, tapi dia pergi meninggalkan Tesalonika karena ada dua hal. Yang pertama, ini orang-orang Yahudi tidak suka. Siapa orang tidak suka? Karena sebagai orang-orang Yahudi yang tidak percaya, sudah tidak beragama Yahudi, tetapi orang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang Kristen. Yang kedua, tadi yang pertama disebabkan oleh karena itu orang-orang Yahudi. Yang kedua karena yang kita bilang tadi itu kaisar yang bernama Kaisar Nero. Dia itu berkuasa. Dia itu menurut berita yang namanya kaisar, dia harus disembah, dia harus dipermuliakan. Karena apa? Karena kaisar katanya titisan dewa. Jadi dia harus disembah, dipuji. Nah, memuji manusia, menyembah manusia itu bertolak belakang dengan iman yang diajarkan oleh Paulus. Karena Paulus mengajarkan yang patut dan layak disembah, dipuji, dipermuliakan hanya satu, yang namanya siapa? Yesus. Jadi cuma Yesus yang wajib untuk disembah, dipermuliakan oleh orang-orang Kristen. Nah, jadi Paulus mengalami tantangan. Akhirnya dia pergi ke Efesus. Nah, ketika dia berada di Efesus, datang ini Timotius. Timotius ini seorang pemuda yang ada sama-sama dengan seal
Uranus dan Paulus memberitakan Injil di Tesalonika, sehingga orang-orang Tesalonika banyak yang percaya. Bahkan Alkitab mencatat, jadi dalam catatan terus baca tadi, ternyata itu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus bukan hanya di Tesalonika, tetapi itu sudah menyebar sampai ke Makedonia, sudah tersebar sampai ke Akaya. Jadi misalnya ada di itu, misalnya Paulus ada di itu, ternyata yang mengerti, percaya tentang firman Tuhan, tentang Yesus itu bukan hanya orang itu, tetapi sudah sampai ke Minut, Kair Manidi, sudah sampai ke Danau, ke Minahasa. Jadi sangat luar biasa. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi berkati Tuhan, Injil itu dapat tersebar bukan karena kehebatan Paulus, bukan karena kecakapan Paulus atau Silvanus, Timotius, tetapi oleh karena apa? Sangat jelas di ayat 5 dikatakan oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dia ada. Siapa pernah lihat Roh Kudus? Ibu-ibu pernah lihat Roh Kudus? Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus? Ibu ayah pernah lihat Tuhan Yesus? Selain digambarkan, digambar Tuhan Yesus pribadi pas dengan kita. Itu Tuhan Yesus itu orang Asia. Ibu-ibu orang Asia. Orang Asia itu seperti Indonesia, Filipina, Cina, Korea, itu orang-orang Asia. Jadi Tuhan Yesus pribadi sebenarnya rupa orang Asia, bukan rupa orang Barat. Tidak seperti orang Eropa yang besar-besar. Nah, Tuhan Yesus itu cuma ya, rupa pena tua Sami, boleh begitu juga, rupa pena tua Kota Laut, itu jadi badan-badan. Cuma dia berkuli beda. Dia berkuli hidung. Kalau dia berkuli orang misalnya itu putih-putih, ya putih-putih, dia di hidung, tapi kadang itu hidung bisa dipisah sama Fafa. Dia senang itu. Nah, jadi memang Tuhan Yesus, artinya itu bahwa orang semua tidak pernah melihat Tuhan Yesus, apalagi melihat Roh Kudus. Tetapi apakah ibu pernah merasakan Roh Kudus, pekerjaan Roh? Pernah. Nah, itu Roh Kudus kalau ibu bagikan angin. Yang tidak ada satu manusia yang pernah melihat angin itu model bagaimana. Nah, pernah. Tetapi angin itu kan orang tahu dia ada ketika ada apa yang bergoyang. Rumput bergoyang, daun bergoyang, gitu. Itu ada hembusan angin. Angin itu ada. Tetapi angin tidak kelihatan. Tetapi angin itu bisa menyebabkan sesuatu itu bergoyang. Bahkan angin juga bisa membuat bangunan itu bisa roboh, pohon bisa roboh. Tetapi yang saya menjelaskan bahwa orang tidak pernah lihat Roh Kudus, orang tidak pernah lihat angin, tetapi Roh Kudus dan angin itu ada. Dalam pekerjaannya apa? Hari ini dia menggerakkan hati ibu-ibu. Bu Nova masih pakai baju seragam, masih datang kemari, tahu? Seragam itu, yo ada kan pulang rumah kan tuh. Karena Roh Kudus bilang begini, Nova, jangan keluar rumah, langsung sini di gereja. Itu pekerjaan Roh. Jadi ada yang sesuatu apa datang karena apa? Ada sesuatu yang harus diselesaikan di rumah, di warung, di mana? Mau sudah datang ke gereja untuk dalam persekutuan wanita-wanita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu menghidupkan, membangun, memberikan semangat dan lain sebagainya. Nah sekarang siapa yang pernah lihat Roh Kudus? Ada pernah Roh Kudus? Yang pernah kan? Tapi demi hasil ada. Itu Kudus itu apa? Kalau tahun 80-an itu udah bilang sakit kado, kasih kado. Jadi itu, nama itu. Kalau kado lagi, sedap sekali. Ya toh, apalagi di suatu tipe limonis. Betul kemang. Tahun 80-an orang di zaman kita masih SMP, yang umur 55 tahun masih SMP itu. Sakit dapat dari penyakit itu, timbul-timbul dari kepenangan anak toh. Dia belum bilang penyakit ispo itu. Udah baca kena begini-begini. Waduh, apalagi kena dihole-hole, kena mati habis. Ya, betul. Kita PKK, dulu PKK yang laki-laki, dia punya pressure di korban dengan DPA. Karena lu dapat aku. Kalau kenapa ibu-ibu sudah kerja ibu-ibu, sudah boleh cuci basah. Dulu kan mesin cuci kan berpuluh-puluh tahun. Paling yang pegang pakai mesin cuci mantan beda tua, Ibu Bakalila. Karena
Karena orang kan di Perindo kan orang kaya, punya doi, boleh beli anu. Ya, mereka siap untuk kerja-kerja di apa sebenarnya biasa-biasa. Tentu susah mau beli mesin cuci toh. Nah, mas sekarang sama saya mesin cuci di rumah sama ada semua. Ya nggak apa-apa, biar coba cuci jor itu kan bikin burki besar spill. Tapi istri sering bilang tuh, Pak, tapi spill sebesar sekali. Pak, gitu saya apa itu? Nah ini sebagai pelaku sebentar di mana firman Tuhan. Nah, itu orang-orang di Makedonia, di Akaya, orang percaya terhadap firman itu karena apa? Karena Roh Kudus. Tetapi ibu-ibu yang kita mau bilang, biarpun Roh Kudus bekerja, maknanya ada di pekerja, mau bikin apa? Oh? Kalau nyata ada orang-orang Kristen di Tesalonika, mana itu firman mau sampai di Makedonia atau Akaya? Kalau nyata ada orang datang dari Jerman, datang di Minahasa di sini, firman Tuhan orang tidak kenal. Walaupun itu ada pekerjaan kuasa Roh Kudus bagi orang-orang yang bekerja, tapi mesti ada pekerja. Nah, jadi yang saya mau artikan, ibu-ibu juga harus wajib untuk menyampaikan firman kepada anak-anak. Oh, mungkin udah cucu-cucu, itu penting. Penting sekarang kan karena ini pada umumnya kan ibu-ibu ya salah kalau bilang ibu-ibu di Indonesia itu pasok baru, di pasar pasok baru mau dimohon pada pasar sana. Tapi itu kan ada nyong-nyong tuh para laki-laki dong. Tadi dia di handphone, kalau dia di pasar bikin semacam KKR keliling, ya orang berbeda. Nah mungkin ibu-ibu mau kesana ke ibu tangke, di pasar baru, mau dimohon pada. Tetapi minimal orang memberitakan Injil pada keluarga dong, lebih suami, anak-anak, cucu, kakak, adik dan lain-lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh sampai di Yerusalem, Yudea ke ujung bumi tak. Nah, ibu-ibu dikasih berkat Tuhan. Yang kita mau bilang ini Kaisar Nero, dia yang kejar-kejar orang Kristen. Ini Nero ini memang paling kurang ajar, sepenuhnya. Dia jadi kaisar karena apa? Karena DP Mama. Tapi ibu-ibu tahu, DP Mama ini mati karena apa? Dia udah bunuh. Jadi memang ada yang Tuhan sebagai Kaisar Nero ini. Sedangkan DP Mama kalau dibunuh, apalagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi banyak orang Kristen yang ditangkap, dibakar hidup-hidup, digantung, dipacung dan lain-lain sebagainya. Tetapi orang beriman tetap bagus. Tetapi juga ada yang lain-lain karena penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero, yang lain semulai balik ulang ke kekafiran. Ketika ada yang 1, 2, 3, 4 orang yang tadinya semua ikut Kristus, ketika dianiaya oleh Kaisar Nero, maka Timotius dia pikir Pak Paulus di Efesus, Timade lapor, siapa moti di Tesalonika ada orang-orang Kristen yang balik pulang percaya kepada berhala-berhala dan tidak menjadi pengikut Kristus karena takut dianiaya, takut dihukum mati. Nah ini dia surat Paulus tulis surat di Efesus, dia katakan dari Paulus dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dalam sejahtera menyertai kamu. Dia bikin ini surat, tetapi ini Paulus hebat sekali. Yang lebih hebat kita bilang bahwa ketika dia mendengar ada orang-orang yang sebalik ulang menjadi penyembah berhala, dia jangan pernah marah-marah di surat ini. Jangan bilang begini, muni bibiomo, muni saudara keselamatan, muni buang, muni campak keselamatan, perlu sendiri muni. Tidak begitu ibu-ibu. Tetapi dengan halus dia bilang, muni bagus sekali, muni sudah yang dikenal oleh orang lain, muni iman itu sudah tersebar tersiar sampai di Akaya Makedonia, muni bagus sekali. Muni tempoh hari penyembah berhala, sekarang ini semuanya mengikuti Kristus Yesus sebagai Tuhan
juru selamat. Jadi Paulus ini dia lemah lembut kan, dia mengarahkan, dia mengembalakan dengan bilang bahwa Muni tetap setia Jo, dan tetap setia Jo karena apa? Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitnya dari antara mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Artinya begini, Muni tetap Jo setia kepada Tuhan Yesus, karena kalau dia mau datang, dia tidak mau murka memenuhi, dia tidak mau marah memenuhi, tetapi dia akan memberikan kehidupan yang kekal, akan memberikan tempat yang layak, tempat yang indah. Nah, satu hal catatan yang saya mau sampaikan buat ibu-ibu, seperti yang dilakukan oleh Paulus, yaitu apa? Yaitu dia lemah lembut dengan kalimat-kalimat dengan pernah artinya begini, kalau orang dapat orang be anak ada kesalahan, melakukan sesuatu yang keliru, lupa Paulus sekali ya, masuk keliru ini jemaat ini, tetapi dia membangun. Kalau perlu puji sedikit oleh anak-anak, Mama Dalia karena sudah bagus, mantap. Sekarang aku pasal sedikit, Mama Dalia karena udah pasal lain kan, karena semua berubah. Tiap hari kan ada sekali ibadah remaja, ibadah pemuda. Nah sekarang Mama Dalia karena semua lurus kanan kan, tapi ibadah orang tua ini lebih kata pertama. Itu kan menyampaikan sesuatu yang lemah lembut. Jangan urusan anjing domba marah. Slow masa, ya toh. Jadi ini dibikin terlebih baik tua. Ketika baik tua masih sampai dengan hari ini belum ya mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, ini tentang baik tua. Kita tidak bilang Pak Ibu Nova, Pak Ibu Meti. Nah, nanti kalau so ada bapak dia kan termasuk ini lah. Kan, nah, kalau ibu bapak terus nyata kan, so tua kan. Bapak Ibu Meti masih mau baru ya. Jangan kita cuma bilang jangan begini. Ada tuh om ada umur 75 kami di Pondok. Kami di umur berapa? 35 tahun. Beda 40 tahun. Tuh omak di Tunyong. Itu. Jadi jangan begini. Habis ini betul kan. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan bagaimana orang cara mengembalakan, cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya, Pak anak-anak, Pak orang tua, Pak cucu-cucu. Penting sekali dalam sekarang zaman yang penuh dengan belas kasih. Artinya ya dengan lemah lembut, dengan pengertian dan lain sebagainya. Sehingga tuh lupa tadi bilang tuh di khotbah dulu tuh anak dari rumah paling gede. Anak pakai tahu bahasa Inggris kan? Oh iya. Oma mau tanya mana kalau bahasa Inggris itu bapak apa? Father. Kalau mama mother. Kalau opa grandfather, kalau oma mother. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya orang seperti Rasul Paulus menyampaikan sesuatu walaupun di surat, tapi dia kata-kata memang lembut sekali, enak untuk didengar, bagus untuk dilakukan. Nah, itu yang menjadi harapan saya kepada ibu-ibu yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, sekarang besok bahkan sampai selama-lamanya. Salam Amen. Amin. Kolom 15 dan sampai 14. Berapa?